bersama aku Sekar Nur Sakina, tapi kalian bisa panggil aku Sisi. Di podcast perdana ini, kita bakalan bawain podcast mengenai horor dunia perkuliahan. Yang pastinya aku undang narasumber yang ganteng, soft boy, dan juga kelihatannya kayak nerd boy gitu ya. Waduh. Nah, kira-kira siapa sih narasumbernya? Langsung aja kali ya. Halo Kak. Halo Sisi. Boleh dong Kak, perkenalan dulu buat teman-teman yang di rumah mungkin lagi nonton. Siapa sih Kak namanya? Terus Kakak dari jurusan apa dan juga semester berapa? Oke. Sebelumnya nih, kawan-kawan yang lagi di rumah nih kenalin, nama gue Justin. Nggak, bohong nih guys, bohong. Nama gue Zaman Zakian Murad. Bisa dipanggil Zaki atau Jeki, tapi Jeki aja lah ya. Jeki itu panggilan kampus nih. Panggilan kampus. Kita kan temanya kampus banget ya hari ini nih Benar kan. banget, hari ini temanya kampus banget. Oke, jadi tadi kakak namanya dipanggil? Jeki. Jeki aja, oke Kak Jeki. Kak Jeki, sebelum kita masuk ke obrolan selanjutnya, aku pengen tahu dong Kak, kira-kira apa sih yang bikin kakak tuh ngerasa, aduh tantangan banget nih buat masuk ke dunia perkuliahan pada saat kakak tahu kakak lolos nih di kampus ini? Oke, kalau gue sebenarnya awal-awal tuh merasa kayak ya udahlah, yang penting keterima dulu. Soalnya gue gap year. Gap year, oke. Jadi harapan tuh udah banyak pupus duluan, tapi kayak ya udah yang penting kuliah gitu. Oke. Jadi itulah hal yang bikin kakak, aduh takut banget nih di kuliahan. Iya. Oke. Kalau buat menurut kakak sendiri nih, pernah nggak kakak ngerasa kalau misalkan ini tuh kayak salah jurusan atau salah jalan gitu? Mungkin ada beberapa bagian dari gue itu yang ngerasa, aduh, gue ngambil D3 nih, tapi kayak ya udah, tapi balik lagi ke poin pertama, ya udah, jalan aja. Oke. Kita masuk nih Kak, mungkin udah agak masuk ke horornya nih. Oke, horor. Horor terbesar Kak yang kakak rasain sebagai mahasiswa baru. Horornya tuh apa? Mungkin entah kakak kaget sama mata kuliahnya, atau kaget sama lingkungannya, dosennya, atau apa gitu. Jujur hal yang gue ketakutin banget kalau soal baru masuk dunia baru ya, kayak dunia perkuliahan, itu adaptasi sama lingkungan. Itu termasuk mencakup kawan dan juga kayak dosennya tadi gitu. Benar. Karena ya hal-hal yang sering ditakutin sama mahasiswa baru itu adalah lingkungannya ya Kak tadi ya. Bener. Kayak gitu. Pernah nggak kakak dapet tugas nih dari dosen yang bikin kakak tuh kayak, aduh ini tugas horor nih, aku nggak bisa nih ngerjain ini gitu? Dulu waktu semester 1 gue tuh pernah ketemu dosen yang gak akan gue sebutin namanya. Intinya dia tuh termasuk killer lah bisa dibilang, dosen killer. Gue tahan gak masuk kuliah karena saking takut sama nih dosen. Gitu. Apakah itu mempengaruhi Kak di perkuliahan kakak, karena kakak itu artinya kakak menghindari? Iya, menghindari gitu. Mempengaruhi, tapi mau nggak mau nih, jadi kayak tetap aja mau dijalanin tadi, dan ya tapi gue berakhir dapat nilai yang kecil kayak gara-gara itu. Itu semester berapa Kak kalau boleh tahu? Semester 1 Semester 1 guys. Oke, nggak apa-apa Kak, mungkin karena tadi kakak kaget kan? Kakak kaget. Biasanya gitu Kak, orang kaget pasti pengen, aduh kunci diri dulu deh, nyari akal dulu deh gimana caranya. Oke, cara ngadepinnya tadi kan? Oke. Terus pengalaman deadline yang paling mepet, bener-bener mepet banget selama kakak kuliah tuh ada nggak? Ada. Apa Kak? Tapi bukan tugas. Apa tuh? Waktu gue mau seminar proposal, seminar KP. Seminar KP. Itu kan disuruh ngebuat kayak 5 rangka, habis itu nyusun gitu. Nah itu gua hamin 1 hari. Iya. Seminar KP hamin 1 hari? Iya, hamin 1 hari itu baru ngumpul. Lu bayangin aja deh. Wah, itu penentu kelulusan. Apakah jadi itu kakak selesai di hari itu gak? Selesai tapi di hari itu. Shout out buat partner tepuk gua. tangan dulu, ayo tepuk tangan. Oke.
selama perkuliahan ini Kak, kan pasti banyak tuh cerita-cerita yang horor lainnya. Tapi kalau menurut aku nih ya Kak ya, selama perkuliahan itu yang paling horor itu adalah begadang ngerjain tugas itu Kak. Waduh, kalau soal begadang. Itu udah, apakah begadang itu sudah menjadi makanan sehari-hari atau Kakak termasuk orang yang selalu nugas dari jauh-jauh hari? Gua termasuk SKS juga ternyata. SKS. Ya, sistem ngebut semalam. Betul banget itu. Bener. Oh gitu, jadi sistem kebut semalam ini Kakak tetap menyelesaikan tugas itu tadi? Benar. Keren. Ya gimana ya, kadang kita jujur-jujuran aja nih ya, sebagai satu mahasiswa ke mahasiswa lain. benar. Kita nggak mungkin dikasih deadline seminggu, hari itulah dikerjain. Ya, Kagak setuju. mungkin. Nggak mungkin. Nggak Pasti mungkin. kita nanti-nanti tuh. Hamin 2, Hamin 1, Hamin jam. Kejar-kejaran. Kadang aku loh, per jam loh pasti. Udah Iya deh. bener. Oke, terus kira-kira nih, kan aku tahu nih kakak nih sibuk banget nih Kak Jeki. Aduh, Kak Jeki sibuk banget kan, aku Aduh. suka ngeliat ini, aduh Kak Jeki ini mondar-mandir aduh, aja Mister nih. sibuk, Lagi aduh. semester sibuknya. Terus gimana sih kakak selama perkuliahan ini? Apakah kakak hanya fokus pada perkuliahan saja atau kakak selingin waktu kakak ke organisasi? Oke, kalau organisasi kakak udah nggak ada lagi di kampus ya. Jadi kebanyakan kakak banyak kayak ngambil dari worker di luar. Oh, gitu. Atau sekarang nih kakak lagi jadi cook di kitchen cafe nih. Jadi kakak sembari kerja juga gitu. Cook di kitchen ya, Iya. keren banget. Oke. Tapi gimana sih caranya kakak membagi waktunya tadi? Kan kakak sekarang cook nih di kitchen, terus lagi nyiapin sidang. Oke. Apakah itu akan mengganggu kedua jamnya kak atau gimana? Kakak ngambil itu berani karena sidang kakak tuh udah selesai semua. Udah selesai. Jadi kayak tinggal presentasi di hari H aja. Oke. Jadi lebih pede aja ngambil kerjaan gitu. Tapi selama perkuliahan dari semester 1, 2, 3, 4, 5 itu kakak ada ikut-ikut organisasi kah di kampus ini atau? Ada. Ada berapa kak? Kalau organisasi kakak cuma setia dengan satu, yaitu himpunan jurusan saya sendiri. Itu yang sangat saya menggila di sana, sehat di sana. Dia himpunan saya, cinta himpunan, hidup himpunan. Nah pasti nih kak, banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa baru atau mahasiswa semester 2, 3, 4 yang sekarang tuh lagi kepikiran banget, lagi struggle gimana caranya kita membagi waktu antara perkuliahan dan juga organisasi tadi. Mungkin itu juga menjadi salah satu horor bagi mahasiswa tersebut kak. Gimana sih caranya bagi waktu? Nah, kakak gimana? Oke, kalau soal bagi waktu nih ya, kita manusia ini nggak ada yang bakal sempurna kalau soal waktu, benar aja jujur. Ini balik lagi cara kita tuh memorsikan diri sisi. Kayak misal, oh kita nih HMJ, tapi kita nih ada tugas kayak ya udah yang utama tuh dulu yang mana ya, itu tugas tadi. Kita kan kuliah bayar mau kuliah. Jujur aja nggak mungkin kita nugas bilang ke dosennya lagi HMJ. Iya gitu, kan. bener Gitu. Oke. Selama kakak ikut organisasi nih atau kepanitiaan apalah itu, pengalaman apa sih kak yang bikin kakak tuh berkesan ada di organisasi tersebut? Oke. Berkesan nih ya. Berkesan. Ada 2 yang bikin kakak berkesan. Oke. Nah, berkesan dan horornya tadi. berkesan dan horornya juga. Oke, bisa diduanya jadi 4 nih. 4 boleh 4. Nih, yang pertama yang lumayan berkesan untuk kakak itu pas kakak jadi ketua divisi. Ketua divisi. Oke. Itu berkesan. Nah, horornya dari berkesan itu berarti kakak harus nge-handle anggota-anggota kakak, terus juga proker terus sesuai jam, terus juga benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ketua himpunan kakak. Jadi ketua divisi tadi, berarti ada nih tantangan terbesarnya dari ketua divisi tadi itu. Entah kakak ngurus event kah, ngurus apakah itu. Apa tuh kak? Tantangan itu apa? Poin utama dari tantangan itu tuh apa? Entah kakak kayak gak anggotanya susah diatur atau kayak gimana tuh? Oke. Benar, anggotanya susah diatur. Anggotanya susah diatur. Oke. Oke. Ini anak-anak gue yang nonton ya, yang dengerin
sekarang nih ya, itu banyak yang bisa diatur tuh. Ya, banyak banget ya, benar Bisa sih. diatur, habis itu juga ya ada hilang-hilangan. Dan juga mungkin yang keduanya itu tantangan terbesarnya itu dari kakak sendiri. Oke. Balik lagi ke waktu. Waktu, Waktu. benar. Waktu ya kak ya. Waktu itu benar-benar susah sekali. Waktu tuh susah dibeli ya kak ya. Nggak bisa dibeli kayaknya waktu itu. Kalau ada yang bilang mereka bisa ngatur waktu sempurna, bohong, Oh, benar. bohong, sumpah. Oke, jadi itu ya kak ya tantangan terbesar dari ketua divisi tadi. Nah, kita lanjut ke horornya tentang UTS dan UAS. Aduh, UTS dan UAS. UTS dan Apalagi UAS, di ikutan Kak. apa itu? Pengalaman ujian mata kuliah apa kak di jurusan kakak yang benar-benar menegangkan banget buat ngerjain itu? Oke, ini di semester 4 Oke, semester 4. ada ini dosen. Ini dosen pokoknya itu tiap ngomong itu full Inggris lah ya. Ini dosen tuh kayak mau S3 mau S2 S3 lah. Dia tuh mau S3 di luar negeri. Oh, gitu. Dan gue salut sama dia orang. Dan gue jujur segan kalau soal MK dia. Dan gue takut. Takut. Oke. Itu kayak lagu Hindia gitu kan. Apa Fis tuh. Aku takut gitu ya. Takut benar. Soalnya lu disuruh membuat esai, full esai itu bener-bener lengkap, hooknya segala macam, dan itu dinilai. Dan sepanjang sejarah angkatan gue itu yang dapat A itu udah disembah-sembah saking ya saking itu tuh ya sehoror itu. Horor banget. Horor Jujur. banget. Jadi pas UAS tuh kayak aduh gimana nih tahajud dan ya. Berarti buat ngedapetin sekedar nilai B di mata kuliah itu aja susah ya kak ya? B itu udah termasuk tinggi. B itu udah termasuk B itu udah tinggi banget. Wow, horor sih itu. Kalau buat aku itu horor juga. Horor. Aku mungkin nangis sih kayaknya. Oh iya, ada kok yang nangis. Ada juga yang nangis. Jujur itu bikin kayak pusing ngerjainnya ya. Udah susah ngejar nilainya, Benar. susah ngedeketin dosennya. Nah itu. Ya, jadi itu yang paling gue takutin dari UAS ataupun UTS sama beliau. Nah, masih seputar tentang UTS dan UAS kak. Ada nggak mata kuliahnya yang sampai saat ini benar-benar melekat banget di pikiran kakak selain yang tadi tuh yang bikin aduh kayaknya nilai aku nggak deh di sini gitu. Oke. nggak ada di sini gitu. Ada. Sebenarnya MK-nya sama, Oke. tapi dosennya berbeda. Dosennya berbeda. Sama-sama MK soal writing. Oke, Nah, writing. ini tapi yang semester 1 ini membekas banget di gue. Kenapa kak? Boleh nggak diceritain kenapa membekasnya? Gue bisa aja semester 1 dapat IPK 4. Wow, oke. Tetapi karena MK 1 ini, Oke. karena MK 1 ini itu mencegah gue untuk mendapat IPK 4. Oh gitu. Gue selalu dapet B di sini. Biasanya A semua kayak wow, tapi dosen-dosen writing itu ya, jujur aja ya, gue harus salut ya. Kita salut sama dosen-dosen di sini kan, karena mereka luar biasa sekali ya kak ya. Benar. Saking luar biasanya murid mahasiswanya tuh ketakutan semua. Iya benar. Kayak segan gitu. Hebat. Sampai sekarang jadi kayak, aduh gimana kalau gue lebih rajin ya semester 1, apakah gue akan bisa merubah takdir dapat IPK 4? Gitu, gue sempat kepikiran gitu sih. Jadi pada saat kadang-kadang kalau misalkan kita udah buka penilaian tuh kak ya, ngelihat satu nilai B itu kayaknya red flag banget ngelihatnya ya, kayak gila apa sih bahasa zaman sekarang tuh OCD ya, OCD kayak lain sendiri kayak begini lagi ya gitu, yang lain A ini B gitu kan, benar-benar itu horor. Oke. Kakak di sini itu kuliahnya ngerantau kah atau gimana kak? Oh, kebetulan kakak di sini nggak merantau, ada rumah sendiri, bukan rumah sendiri, maksudnya rumah orang tua. Iya. Jadi tinggal bersama orang tua di sini. Jadi kakak nggak ngerasain lah ya horornya anak kos-kosan. Atau kakak udah pernah nih ngerasain rasanya jadi anak horor kos-kosan gitu kan? Aduh, nggak pernah. Nggak pernah, oke. Dan kalau bisa nggak, jangan. Oke. Jujur aja kak sempat dengar juga dari kawan-kawan kakak kan, kayak ngekos tuh ini duit bulanan terbatas gitu ya. Horor sih.
duit bensin, habis itu duit apa tuh token listrik. Belum lagi duit praktek mungkin ya kak ya. Praktek ngeprint makan kan banyak tuh. Iya. Kayak, ya jujur aja ya, kita per-peran aja. Kadang dengan orang tua tuh kan kayak Aduh, enak nih, yang- mewah, hidup mewah, terus kayak ya layak Tapi masuk. kadang-kadang itu menjadi sebuah privilege nggak sih kakak? Hmm. Kita jadi mahasiswa tapi kita nggak ngekos gitu kan? Iya. Ya itu enaknya dari mahasiswa yang nggak ngekos ya kayak mungkin ya. Kayak keuangannya bisa lebih aman lah. Ya, lebih aman. Tapi kita nggak bisa nyamaratain juga. Betul sekali karena semua orang pasti kebutuhannya beda-beda Beda-beda, ya. bener. Setelah masuk perkuliahan. Oke, gitu. Itu habis untuk Tiga macam. aduh. Oke, selama kakak perkuliahan ini semester berapa kak kakak magang? Oh, kalau magang kakak di semester 5. Semester 5 magang. Semester 5. Oke. Persiapannya itu di semester 4 akhir. Nah, semester 5. Nah, kalau D3 di kampus ini ya, itu 3 bulan magang, 3 bulan lagi biasa. 3 bulan magang, 3 bulan biasa. Perkuliahan biasa maksudnya. Jadi kayak masuk ke kampus, ngerjain tugas dan lain-lain gitu. Oke, selama menyiapkan magang kak di semester 5 itu, apa kejadian horor selama mempersiapkan magang itu tadi? Oke, paling horor itu sebenarnya nyari partner. Nyari partner. Oh, Nyari partner. jadi partner itu kita cari sendiri ya kak? Iya, kita nyari sendiri. Oh, gitu. Itu yang paling horor menurut kakak. Kalau kita dapat partner yang gak sesuai, itu ke depannya bisa mempengaruhi kita. Betul, benar. Kayak misal, let's just say partner kita nggak serajin itu. Bukan berarti kita milih-milih kawan, Betul. enggak, bukan. Tapi kan kita secara profesional aja kan. Demi kebaikan nilai tersebut tadi kan kak ya? Benar. Nah, demi kebaikan nilai tadi, biar kita dilihat sama atasan kita tuh, oh ini anak ini oke nih. Iya betul. Itu krusial banget dan juga harus bisa saling melengkapi. Oke, betul. Ya, Setuju. seperti cinta. Iya. Ciamelah cinta, kata gua Perkuliahan, Kak. perkuliahan. Cihuy, ya elah. Cinta dulu. Oh, kadang boleh cinta nanti ya. Kata orang tua tuh tunggu tamat. Atau kakak nanti setelah ini mau kita undang nih soal percintaan mungkin share. Wah, boleh banget tuh, gua spill banget nih semuanya percintaan nih. Boleh, oke nanti just call me aja lah ya kak ya. Oke, kita kontak-kontak Kita aja kontak-kontak next aja. sisinya. Aduh. Oke kak, ketakutan kakak setelah kakak terjun nih ke dunia magang ini gimana? Oke, ketakutan gua nih ya kalau di dunia magang itu pertama, ini gua bukan ketakutan lagi, hal yang gua rasain pasti. Oke, sudah bukan ketakutan lagi ya kak, tapi Iya. sudah dialami. Udah dialamin Oke, banget. apa tuh kak? Itu ekspektasi dari atasan, manajer lah mungkin ya. Ekspektasi. Hmm. Oke, gimana tuh kak ekspektasinya? Nih, jadi kita magang itu kita ngebawa nama instansi. Betul. Itu kita ngebawa nama instansi dan itu berat. Betul, berat sekali. Nggak dikit juga kawan gua itu yang dicap jelek sudah. Oh gitu. Wah, sama instansi, sama atasan tadi. Iya, sama atasan yang tempat mereka magang. Itu karena mereka nggak mencapai standar atau apa ya, ekspektasi dari mereka gitu. Benar. Aku nih kan masih semester 2 ya. Kak, Aduh, ya. masih kinyis-kinyis. Masih kinis-kinis benar. Ah. Aku penasaran banget nih kak. Emang bener gak sih kak kalau misalkan kita udah masuk nih ke dunia magang ini, kita tuh bakalan sering kayak di apa ya sebutannya kayak dikerjain mungkin atau mungkin banyak itu dari karyawan-karyawan di sananya tuh yang mungkin julid gitu. Karena kan aku jujur juga penasaran ya kak, ya gimana sih rasanya magang itu? Oke. Apakah itu memang benar terjadi atau enggak? Oke, magang nih ya. Kalau magang itu balik lagi tergantung tempat. Kalau di tempat kakak dan pendengaran kakak di teman-teman kakak itu kebanyakan nggak ada lagi yang kayak gitu, kayak nyuruh-nyuruh orang atau kayak beliin kopi, beliin nasi padang ya. Nah itu udah nggak ada lagi. Harusnya udah nggak ada lagi sih sekarang. Soalnya kalau di tempat kakak itu paling ya minta tolong print
Dan itu pun juga ngeprint itu juga bagian dari kayak kerjaan kakak. Karena kakak di sales kan. Jadi kayak kakak mau ngeprint banner juga atau ngeprint tipis-tipis lah. Tapi kalau yang model kayak gitu tuh disuruh-suruh itu kayaknya udah nggak dibolehin udah lagi ada lagi sekarang. kali ya. Kasian juga. Ingin mencari pengalaman malah mencari tempat padang. Gitu loh. Mungkin kakak bisa nggak kasih tips buat teman-teman di rumah, buat aku juga, gimana sih caranya kita cari tempat magang yang memang wah gua banget nih tempat ini gitu. Oke. Pertama nih ya, saran dari gua pribadi itu cari yang sesuai dengan jurusan kita dulu. Benar. Contoh, misal kita teknik elektro, ya udah kita ambil yang berhubungan dengan itu. Kayak misal PLN, ya itu contoh umumnya. Aja. Jangan kalau kita semisal kita sastra, tapi kita ngambil let's just say apa nih ya Trakindo. Kan itu bulldozer lah. Kita sastra ya, kita membuat sastra tentang jalannya bulldozer. Linjur itu namanya. Lintas jalur. Benar, itu sih yang kakak benar-benar kasih tahu nih buat yang baru mau magang. Dan juga relasi itu penting. Relasi itu penting. Jangan sekali-kali kita nggak mau ngomong pada saat magang. Lebih banyak tanya lebih bagus. Nih kita magang tuh cuma 6 atau 3 bulan kan. Paling lama 6 bulan lah. Paling lama 6 bulan. Dan itu kesempatan kita nyari relasi. Soalnya kapan lagi kita bertemu dengan orang-orang yang udah lama lah di dunia itu. Betul setuju. Dan juga ini kalau gue menghalalkan cari muka. Kita nggak apa-apa cari muka di magang, tapi jangan ngeselin. Benar. Cari mukanya tuh ya biasa-biasa aja, kayak kalau ada apa-apa ikutan. Sokap aja. SKSD tadi ya kan? Iya, SKSD. Benar. Jangan kayak aduh malu, jangan. Itu sayang itu kita, waktu kita di situ. Kalau cuma datang makan juga ya agak seru lah, magang tuh nyari pulang kilir enaknya kan. Jadi tadi kita lagi ngomongin magang nih kak ya. Buat kakak kira-kira lebih horor mana kak antara pada saat kakak magang dan juga kakak menjalani perkuliahan? Kalau horor-hororan ya, itu jujur masih horor magang. Masih horor magang. Balik lagi kan ngebawa ekspektasi. Dan juga kayak jujur capek. Magang tuh capek. Tiap hari tuh capek, kerasa banget kayak kalau istilah di Amerika sana tuh kan 9 to 5 lah ya. Kerjaan 9 to 5 tuh kayak capek lah. Itu capek banget dan ya jadi lebih horor magang. Jujur-jujuran aja. Nih tim lagi gue mau kerja dulu jadi kayak kebalikan kuliah. Ada rasa-rasa mau balik kuliah lagi gitu ya. Ngejar nilai beda dia apa? Kalau bisa jadi ada itu nilai. Kejar lagi. Kak Jeki. Aku mau tanya. Tanya. Kan aku masih semester 2 ya kak. Semester 2. Kakak sudah dibilang sebentar lagi akan out dari. Kepo banget gue buat. Kira-kira kak, apa sih yang bikin kakak ngerasa tertekan nih di semester akhir ini? Apa kak? Balik lagi ada satu dosen ini. Beda. Ini salah satu dosen lain, tapi MK-nya lain juga. MK-nya, tapi dosennya beda juga kan? Iya, dosennya beda. Untungnya. Kalau kita mention dosen yang sama, ini dosen ini podcast malah untuk kediri beliau. Jangan ada. Kita respect semua dosen. Betul. Kita hanya menceritakan saja ya. Benar. Horornya menjadi mahasiswa. Betul banget. Sekali. Gimana kak? Nih, ini satu dosen ya. Maksud gue tuh ya, ini kami udah semester akhir nih. Kami lagi nyusun gitu kan. Ini kok tugasnya tuh kayak banyak banget, kayak bukan berarti gue nolak ya, tapi kayak aduh Bu, tolong Bu, sebutkan Bu nih. Ya tapi intinya beliau ini itu ngasih tugas tuh yang gak masuk akal, kayak please lah.
Kasih tugas itu yang enak-enak aja gitu loh, karena kami kan juga lagi musuh. Ya itulah yang diinginkan oleh anak-anak semester akhir, kayak tugas yang meringankan. Iya, meringankan saja, tolong. Ini kedepannya kalau ada dosen, Semoga saja ya. Semoga saja, ya semoga jadi lebih ringan lah Ya, kedepannya. benar. Ya. Berarti kakak sudah ngerasain ya rasanya nyusun skripsi. Apa itu skripsi? Apa itu skripsi? Tantangan terbesar yang benar-benar horor kak selama kakak ngerjain skripsi ini. Entah kakak susah nyari judul kak, nyari jam bimbingan kak, atau itu gimana? Paling susah itu judul. Jujur iya. Iya kan. Aku makalah pun nyari judul aja susah. Makalah itu. Ini tugas akhir. Jadi menurut gua susah nyari judul itu. Pertama, judul kita tuh nggak boleh sama dengan yang sebelumnya. Oh. Itu plagiarisme. Iya benar. Itu plagiarisme berarti. Itu kita ada yang namanya tuh apa sih istilahnya? Pokoknya beda sampel dengan sebelumnya. Misal, judul kita public speaking. Terus di atas kita tuh ada public speaking juga. Tapi kita tuh kalau memang mau judul itu sampel harus beda. Tapi judul boleh sama, mirip-mirip. Judul boleh mirip, tapi sampel tuh harus beda. Itu yang susah ya. Gue lupa namanya, istilahnya itulah dia ya. Ya adalah pokoknya ya. Intinya itu judul tuh bisa sebulan atau 2 minggu lah. Paling cepet kak nemuin judul kak, menurut kakak berapa minggu? Seminggu tuh bisa, tapi ya paling basic nggak ada yang menarik gitu. Belum lagi tunggu apakah judul ini di ACC atau enggak. Nah itu, kalaupun kita nemu yang menarik, dosen pembimbing itu biasanya juga ngasih argumentasi kayak, oh ini tapi kayak gini. Nah kita tuh terbuka juga pikiran kita, oh ya benar juga. Gak bisa sebasikan. Iya benar. Kalau buat jam bimbingan, waduh. Biasanya nih teman-teman sobat cinta lokal di rumah pasti mikir nih kayak, wah pasti skripsi ini yang susah tuh nyari waktunya sama dosen tuh gimana, ngepasin waktunya tuh gimana. Kalau dari kakak sendiri gimana kakak cari waktunya? Oke, kalau dari gue sendiri, itu kebetulan dosen gue enak semua ditemuin. Dan gue termasuk mahasiswa yang beruntung mendapatkan dosen yang mudah untuk ditemuin. VVIP tadi. Iya, VVIP. Benar. Jadi kayak enak aja gitu kan, kayak izin bu, apakah hari ini bisa bimbingan? Oh iya, saya ada di Selasa dan Kamis. Jadi kayak udah ada jadwal lagi tuh. Kami Selasa kesini, Kamis atau ke rumah betul dari sini. Jadi kayak enak. Enak ya. Oke. Jadi dipermudah lah. Dosen bimbing gua juga enak. Benar. Berarti kalau misalkan bisa dibilang selama kakak menyusun waktu bimbingan itu ya belum termasuk horor lah ya. Iya, belum termasuk. Mungkin menurut kakak ini horor nih. Berapa kali kakak mengalami revisian? Waduh. Apakah itu menjadi hambatan kakak atau bikin kakak jadi oke, waktunya gue berkembang di sini gitu? Kalau revisian itu gue banyak banget dapat revisian. Oke. Ini kalau seminar KP ya, seminar KP itu kan ya itu lumayan banyak, itu kayak itu lumayan menghambat dan juga kayak, tapi nggak apa-apa, itu sekalian belajar. Kalau gue mah mending dikasih tahu salah dibanding kita tuh kayak harus menerka-nerka gitu ya. Jadi kayak lu salah di sini lu benerin. Ya. Nah yaudah, gue seneng aja tuh ya, tapi menghambat sih, ya, jujur. Oke. Berarti kakaknya sudah dibilang sudah melaksanakan skripsi tadi atau belum? Maksudnya sudah di ACC kah atau benar-benar sudah selesai kah atau memang masih ada yang harus disusun lagi kak? Sudah ACC, tinggal sidang. Tinggal sidang kita bos. Ya kepotong-potong mbaknya. Sidang neng. Semangat dong. Kan sebentar lagi mau lulus nih, pasti pengen setelah ini pengen jadi alumni mahasiswa yang pastinya berprestasi dan bisa membawa nama instansi ke dunia kerja yang bagus. Hidup mahasiswa. Oke kak, aku pengen nanya satu lagi nih terakhir sebelum kita closing.
Dari semua pengalaman yang udah kakak ceritain selama perkuliahan ini, kira-kira yang paling horor yang tadi itu menurut kakak yang mana? Yang paling horor itu tadi menurut kakak masih di magang. Masih di magang. Itu benar-benar kita tuh harus nunjukin potensi terbaik dari diri kita di tempat magang. Mau kenal atau ada orang dalam atau gimana, tetap kita masih mau bawa nama instansi itu berat boy. Berat banget cuy. Kita harus benar-benar keren kayak, maksudnya kayak walaupun kita banyak relasi di sana, banyak orang yang kita kenal di sana, tapi kalau misalkan istilahnya kita nggak tahu apa-apa, rasanya rugi ya kayak. Rugi. Malu-maluin diri sendiri, malu-maluin instansi, jadi kayak double kill gitu loh. Oke Kak, makasih banget. Satu lagi Kak, boleh Kak? Boleh. Satu lagi. Boleh. Pesan-pesan buat mahasiswa yang sekarang juga lagi ngalamin horor perkuliahan saat ini Kak, buat sobat cinta loka di rumah. Oke, ini pesan gue ya. Kalau kalian nanyain soal kuliah, intinya dari semester 1 sampai semester akhir itu nggak ada yang nggak penting. Itu selalu kalian pelajarin. Dan please jangan ulangin kayak gue menghindarin suatu MK dan nggak masuk. Gitu. Ya, itu poin yang tadi ya Kak ya? Itu poin yang tadi. Itu sih pesan dari gue untuk horor mengatasi perkuliahan tuh ya, lu ujung-ujungnya lu lawan juga. Iya benar. Ujung-ujungnya selesai juga kan, sampai di detik ini juga udah selesai ya kan cara ini udah lahap aja semuanya. Benar. Itu tuh. Oke, berarti itu ya Kak ya, pesan buat sobat cinta loka di rumah ya Kak ya. Betul. Kak Jeki, terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke forum cinta loka ini sebagai narasumber yang benar-benar sangat menginspirasi dan memotivasi aku dan juga sobat cinta loka di rumah yang pastinya. Nanti apabila ada kesempatan lagi Kak, mungkin aku bakalan undang kakak lagi untuk boleh banget cerita-cerita selanjutnya. Sebelumnya kakak juga makasih banget udah diundang dan juga asik banget ngobrol dengan Sisi di sini. Jadi kayak semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi. Amin. Oke, mungkin setelah sidang kali ya Kak ya. Setelah sidang ya, boleh. Kita sharing-sharing mungkin nanti. Semoga saja ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak Kak Jeki. Terima kasih juga. See you di Sobat Cinta Loka. Sobat Cinta Loka, dadah.